Hari ini saya mulai video Q&A atau tanya jawab ya. Pada kesempatan pertama ini ada pertanyaan dari Andreas Anderson 503. Pertanyaannya adalah sudah pernah ketemu alien dan UFO? Nah, sebenarnya saya sering sekali ya bertemu dengan UFO ya. Tapi tidak saya ceritakan di YouTube memang, tapi lebih saya ceritakannya seringnya di Instagram. Kalau kamu mau eh, tahu ya pengalaman-pengalaman saya berinteraksi dengan ekstraterestrial ada di Instagram saya @maginiskala ya. Kemudian cek bagian highlight yang gambarnya alien ya. Oke, sebenarnya saya pernah membahas ini ya di video sebelumnya mengenai 4 atau 5 level kunjungan atau interaksi ekstraterestrial dengan manusia. Yang pertama itu melalui telepati, itu yang paling umum ya, atau biasa kita menyebutnya sebagai channeling. Kemudian yang kedua melalui mimpi, yang ketiga melalui astral, yang keempat melalui holographic projection ya atau proyeksi hologram. Yang kelima adalah interaksi secara fisik. Fisik ketemu fisik seperti itu ya. Biasanya kalau fisik ketemu fisik itu ada ini ya. Memang ada semacam abduction itu ya, penculikan itu. Penculikan dilakukan melalui yang kelima ya. Level yang kelima yaitu interaksi langsung secara fisik. Nah, kalau saya pribadi, menurut pengalaman saya hanya mengalami melalui channeling atau telepati. Yang kedua, saya melalui mimpi, kemudian melalui astral. Ya, saya hanya mengalami 3 itu. Saya belum mengalami yang namanya proyeksi holografik ya. Kemudian yang bertemu langsung atau secara fisik ketemu fisik seperti itu ya, abduction atau apapun itu belum pernah. Mungkin yang sudah dipahami itu kan melalui telepati atau channeling ya, itu sudah sering ya, bisalah dipahami itu ya. Kemudian yang kedua melalui mimpi itu juga sudah umum. Kemudian melalui astral itu juga sudah umum, dan 3 itu banyak orang mengalami 3 hal itu. Tidak hanya saya ya, tapi di luar sana juga orang-orang di luar negeri sering mengalami hal-hal yang seperti itu, yang lebih umum. Nah, kalau yang kurang umum itu yang proyeksi holografik. Jadi proyeksi holografik itu seperti apa? Proyeksi holografik itu sebenarnya metodenya itu sama seperti orang yang melakukan astral projection ya. Bedanya orang yang melakukan astral projection itu kan yang diproyeksikan itu adalah tubuh astral atau astral double dari manusia ya. Tapi kalau holographic projection atau proyeksi hologram itu si ekstraterestrial berada di tempatnya, entah itu di kapal induk atau di planetnya sendiri, dan mereka menggunakan teknologi. Entah apapun itu ya, teknologinya saya kurang paham. Jadi dia akan memproyeksikan dirinya secara hologram muncul ke hadapan manusia. Jadi seolah-olah dia ada di hadapan kalian, tapi bentuknya hologram, transparan. Jadi terlihat seperti astral ataupun terlihat seperti hantu. Nah, kasus holographic projection ini banyak sekali terjadi di zaman-zaman para nabi atau zaman-zaman waktu para dewa dewi itu masih berjalan di dunia manusia ya. Kalau sedangkan untuk UFO saya sendiri belum pernah melihat kapal induk secara fisik lewat di langit ya. Tapi kalau mengunjungi kapal induk itu pernah ya. Nah, seperti apa sih contoh interaksi saya secara mimpi dan astral ini yang akan saya ceritakan ya. Sedangkan yang telepati atau channeling itu sudah umum ya. Saya ceritakan ini
yang mimpi. Saya sebenarnya tidak tahu itu mimpi apa astra ya. Jadi sebenarnya kategorinya itu sering saya bagi 4 atau 5 karena saya tidak bisa membedakan antara interaksi secara astral ataupun mimpi ya. Tapi saya akan ceritakan di sini. Jadi salah satunya itu ketika adik saya yang baru lahir ya, adik saya yang kelima. Dan itu lahir tahun 2019 akhir. Nah, saat dia umur mungkin belum ada 1 tahun lah ya, saya mendapatkan mimpi entah astral ya. Saya melihat dari dimensi yang berbeda ya. Jadi panoramanya masih alam sekitar rumah saya, tapi saya tahu itu ada di lapisan vibrasi yang berbeda, realitas yang berbeda. Saya dapat menyebutkannya itu sebagai alam eterik ya. Dan di situ saya bisa menyaksikan ada sosok semacam ini loh, alien predator di film Alien versus Predator, yang predator ya, tapi versi mini di depan. Dia berdiri di depan halaman rumah saya. Tapi saya saat itu tidak menggali lebih dalam apakah tujuannya, siapa dia. Saya cuma tahu dia hadir di sana dan saya tidak melakukan penyerangan atau apapun karena saya melihat dia tidak melakukan penyerangan juga. Itu yang pertama. Kemudian saya juga pernah mengalami mimpi atau astral. Saya sedang melakukan perjalanan. Ini ceritanya terbang ya, melayang-layang. Nuansanya, alamnya masih seperti dunia manusia, masih di bumi ini ya, masih di bumi, tapi realitasnya di sini berbeda. Saya familiar dengan lingkungannya, tapi ada bangunan, tapi bangunannya di situ, di realitas tersebut bangunannya sudah hancur, sudah roboh. Jadi semacam versi lain dari realitas yang pernah saya lihat ya. Nah, di situ saya melihat ada tiga sosok. Tiga sosok ini mereka pendek-pendek ya, alien grey semacam ya, semacam alien grey. Mereka memakai pakaian serba silver metalik seperti ya, bersinar gemerlapan. Nah, entah bagaimana insting saya saat itu mendorong saya untuk melakukan penyerangan ya. Penyerangan pertama, saya yang menyerang lebih dulu ya. Saya melemparkan energi yang keluar dari tangan saya. Saya melemparkan ke tiga sosok itu, sosok extraterrestrial. Tapi sebelum bola energi itu menyentuh mereka, itu bola energi itu sudah menguap. Nah, kemudian dari belakang saya itu sepertinya spirit guide ya, roh pembimbing, jadi mengatakan jangan gegabah, jangan bodoh. Saya ditarik seperti ini ya, kemudian kembali ya. Itu contohnya. Kemudian contoh lainnya, saya juga pernah mendapatkan ini ya, saya melakukan perjalanan. Ini unik karena ekstraterestrialnya itu bisa menyadari keberadaan saya meskipun saya berasal dari realitas yang berbeda, dari masa yang berbeda dan dengan mereka. Jadi saat itu saya dibawa oleh spirit guide ke masa lalu di mana saat itu Jepang masih belum maju ya. Saat itu Jepang masih belum maju. Jadi ada semacam layar ya, ada layar pemisah antara realitas di mana saat itu saya berada, kemudian realitas masa lalu dari Jepang. Nah, di sana saya menyaksikan ada sebuah apa istilahnya ya, wimana atau kapal induk seperti itu ya, kapal induk ekstraterestrial muncul dari laut. Kemudian dari pesawat itu muncul beberapa sosok ekstraterestrial. Kemungkinan tingginya itu sekitar 1,5 atau 1,2 1,5 atau 2 meter ya. Kulitnya abu-abu dan memakai jubah hijau. Mereka berjalan berarak-arak. Kemudian berarakan ya, bareng-bareng begitu loh. Kemudian dari belakang spirit guide saya mengatakan kalau ekstraterestrial ini adalah sosok-sosok yang telah membantu Jepang, pemerintah Jepang mendapatkan kemajuan dalam bidang medical ya, atau pengobatan dan juga
Ya intinya ada banyak hal lainnya ya, sehingga Jepang bisa maju sampai sekarang itu salah satu kontribusinya adalah dari sosok ekstraterestrial ini ya, mereka kelompok mereka ini. Nah salah satunya yang disoroti itu dalam bidang medis ya. Nah kemudian sosok-sosok ini ternyata dari dulu sampai sekarang itu ada yang melakukan yang namanya walk in, atau walk in itu mereka memasukkan sebagian kesadaran mereka ke tubuh manusia tertentu dengan cara mereka memaksa keluar jiwa dari tubuh yang akan ditempati, kemudian mereka masuk ke situ ya. Kemudian dari walk-in itu mereka melakukan karya-karya mereka ya. Entah membuat apapun itu teknologi, karena ya kalian logika sendiri ya, kenapa Jepang bisa semaju itu ya, bisa semaju itu, bisa seberkembang itu salah satu contoh ya yang saya ketahui. Kemudian ada lagi sebenarnya contoh ketika saya mendapatkan bantuan dalam hal pembersihan ini ya, batin dan mata ajna, cakra batin dan cakra ajna ya. Saat itu saya bermeditasi dan hanya melepaskan intensi atau permohonan kepada semesta, kepada roh pembimbing, dan saya intensinya jelas ya, kepada siapapun di luar sana, entah itu makhluk surgawi, makhluk berkesadaran, makhluk cahaya, keluarga jiwa, ekstraterestrial, atau apapun yang sejalan dengan jalan jiwa saya. Saya ingin memohon bantuan untuk membersihkan cakra batin dan cakra ajna saya, seperti itu ya. Kemudian udah lepas gitu. Ternyata saya dibawa secara astral ya tentunya, masuk ke sebuah kapal induk ya, kapal Vimana. Kapal induk di sini saya bertemu dengan sosok ekstraterestrial bangsa Nolin ya. Bangsa Nolin itu seperti apa? Bangsa Nolin itu sebenarnya satu ras Arcturian ya. Tapi lebih Arcturian itu kan general ya. Sedangkan bangsa Nolin itu lebih spesifik dari si planet tertentu di Arcturus ya. Namanya bangsa Nolin. Bangsa Nolin yang perwujudannya mirip Arcturus ya, Arcturian yang kalian lihat di internet ya, wujudnya seperti itu, tinggi. Tapi saat itu dia tidak napak ya, dia melayang jadi tinggi. Kemudian saya dibaringkan, kemudian entah teknologi apa itu ditempelkan di sini, tempelkan di sini. Kemudian saya merasa seperti ada yang disedot ya. Disedot, dan saya bisa melihat itu yang disedot dari cakra ajna dan juga cakra jantung itu ada semacam gumpalan-gumpalan hitam, dan langsung dibersihkan, disedot seperti itu ya, pakai semacam vakum cleaner ya. Setelah pembersihan, sosok ini menekan-nekan ini bagian dada saya, seolah-olah itu adalah komputer ya. Memang muncul semacam simbol-simbol yang tidak saya pahami ya. Dia memprogram ini. Kemudian dipencet, saya didorong mundur dan saya masuk ke dalam sebuah portal dan kembali ke badan saya. Kemudian saya juga pernah dibantu oleh reptilian raksasa yang bernama bangsa Shaddai ya. Wujudnya itu seperti Velociraptor ya, tapi humanoid ya. Tinggi banget, tinggi. Dan bulunya itu warna-warni kayak burung beo atau parkit itu ya. Jadi warna-warni. Ini pernah ya, pernah saya ceritakan juga di Instagram. Saya kasih ini apa, ilustrasi ya. Sosok ini membantu saya ketika saya ingin upgrade dan update DNA. Kemudian ada juga satu kelompok ya, satu grup ini terdiri dari tiga ras, tiga bangsa. Ada yang pendek-pendek, ada 4 warna kulitnya, tapi ini bukan grey ya, warna kulitnya itu antara hijau atau coklat, atau hijau kecoklatan, semacam itu. Nah, 4 sosok ini pertama melakukan upgrade DNA karena saya memintanya seperti itu. Setelah 4 sosok ini selesai, kemudian muncul sosok lagi, kulitnya masih sama,
hijau kecoklatan, tapi yang ini lebih tinggi dan lebih mirip Arcturian, tapi saya merasanya itu bukan Arcturian karena warnanya hijau ya, bukan bukan ungu, bukan kebiruan ya. Sosok ini juga melakukan pada dada saya ini ya, dipencet-pencet seolah itu komputer dan muncul simbol-simbol aneh yang tidak saya pahami. Kemudian sudah, dan saya di situ juga melihat ada sosok yang mengawasi, yaitu insektoid. Insektoidnya itu saya nggak tahu itu belalang atau semut ya, pokoknya insektoid, seperti bentuknya serangga humanoid tinggi besar gitu ya. Kemudian saya juga pernah eh, berinteraksi dengan sosok ekstraterestrial yang ada di orbit bulan ya. Kemudian saya juga pernah dibawa ini ya secara astral, kemudian dibawa ke ruang bedah, dan ternyata di situ adalah prosesi pengambilan sel sperma saya. Jadi sel sperma saya diambil dan katanya mau dijadikan sebagai apa istilahnya, untuk menciptakan ras hybrid semacam itu ya. Jadi semuanya itu sudah saya ceritakan di Instagram ya, karena pendek. Jadi saya lebih suka kalau yang pendek-pendek saya ceritakan di Instagram, jadi lebih lebih nyaman, dan ada ilustrasinya juga saya taruh di sana. Saya juga pernah ini ya, berinteraksi dengan ekstraterestrial yang tinggal di dalam perut bumi, tepatnya di Nusantara. Ada ilustrasinya ya. Kalian bisa kamu bisa cek ya. Oke, saya rasa ini sudah terlalu panjang untuk jawaban satu pertanyaan saja. Terima kasih ya sudah mengajukan pertanyaan. Saya sangat suka pertanyaannya. Sampai jumpa di video Q&A berikutnya.